sekali. Beb, tapi saya dengar ceramah biasa aja. Saya dengar ayat Quran nggak ada tuh kayak tenang biasa, weh. Tesiga tenang ada nguken lagu. Ketahuilah kalau diri kita merasakan hal sedemikian, artinya ruh kita lagi kena penyakit. Ruh kita lagi dalam keadaan sakit. Yang namanya orang sakit itu gak cukup sekali diobatin kadang. Harus obatnya diulang. Ada orang sakit gigi. Ketika dia sakit gigi, kemana dia datang? Kemana dia datang? Dokter. Hah? Dokter. Kemana dia datang? Nah, yang ngomong ke bengkel ngomong guys dulu sih kan. Boleh pulang, gak ada yang larang. Gak bakal diancam kalau pulang duluan, bakal diontrok. Wah, sok weh pulang banyak. Gak ada yang maksa ya. Ada orang sakit gigi datangnya kemana? Ke rumah sakit katanya. Masa langsung ke dokter gigi? Emang dokter gigi bukanya di luar rumah sakit? Ya. Enggak kan? Prakteknya di mana? Di klinik. Di klinik atau di rumah sakit? Ketika orang tadi sakit gigi datang ke rumah sakit, sakit giginya sembuh apa enggak? Enggak sembuh kan? Ngapain dulu? Daftar heula, langsung diobatan wae ente. Dia periksa. Daftar dulu kan? Daftar itu setelah daftar, sakit giginya sembuh enggak? Ngapain dulu? Ngantri, minum obat wae ente. Pernah masuk ke rumah sakit, habis daftar langsung dapat obat, pernah kayak gitu? Ngantri dulu dong. Gak ada rumah sakit yang saya datangin selama ini, baik karena sakit sendiri atau nganterin orang lain, itu kalau kita habis ngantri di rumah sakit, kita langsung bisa dapat obat tuh gak ada. Ada yang kayak gitu? Itu namanya rumah sakit olangan, bukan ente. Bisanya. Nah, setelah kita ngantri, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang setengah jam, bahkan di Hasan Sadikin ada yang berhari-hari, bahkan bulan-bulan ngantri, baru dipanggil. Setelah dipanggil, sembuh gak penyakitnya? Masuk ke ruang dokter nih, sembuh gak? Ngapain dulu? Periksa. Udah langsung diperiksa, ditanya heula nyerina naon? Keluhannya apa? Betul gak? Pernah kalian menemukan satu dokter yang datang kayak wali Allah kasyaf gitu? Mana emang nyeri puntuk? Pernah kita ningali dokter kos gitu? Pernah? Tuh. Kan dia bertanya dulu. Ini Habib kasih, nggak usah pakai dalil Quran hadis dulu. Ini logika yang sehari-hari kita Temui. dan inilah yang menanamkan keimanan dan keyakinan kita kepada duniawi atau kepada akhirat. Mindset ini yang perlu diperhatikan. Lanjut apa cukup ini teh? Serius semangat? Orang cangkel nantung kan? Bercanda. Kasihan ente dulu ente ningali ibu-ibu tuh ningali. Ketika kita masuk ke ruang periksa, oke, kita akan ditanya keluhannya apa? Oh, dia akan menjawab keluhannya pusing, keluhannya linu, keluhannya gak enak, keluhannya kalau minum air aja kerasa di mulutnya menyut-menyut, padahal gigi gak ada yang bolong, kan gitu ya? Setelah dia mengeluh panjang lebar, baru si dokter akan mendiagnosa, akan menganalisis, akan mencari tahu. Oh, ini teh begini sebabnya gini, langsung dia vonis. Oh, iya teh nyeri hun. Tuh. Langsung sembuh nggak ketika dokter ngasih tahu? Enggak. Ngapain dulu? Periksa. Habis periksa sembuh nggak? Ngapain dulu? Ngambil nulis resep. Setelah nulis resep sembuh nggak? Ngapain lagi? Bayar, heula. Ya langsung minum obat. Wah, itu dibayar ya? BPJS. BPJS selalu ente bayar. Emang BPJS gratis? Gratis. Oh, BPJS-nya nggak pernah bayar bulanan. Kasih tahu pemerintah nih. Nggak ada BPJS gratis. BPJS itu tetap bayaran. Kelas 1 setiap bulan bayarnya segini. Duit orang kene. Cuma dideposit ke itu. Benar nggak sih? Apa gratis? Enggak bayar. Oh, wah enak ngompol gitu 2.000 mang. Naik deh ya nama. Tadi ngompol kasih 2.000 nggak mau dia. Minta 5.000. Setelah dia pulang bawa resep bayar semua, nyampe rumah minum obat sembuh nggak? Sembuh nggak?
Tergantung, beda-beda orang. Ada yang sekali minum dia ngerasa cocok sembuh, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Intinya saat fisik kita sakit, kita tahu datangnya ke dok. Pertanyaannya, kalau sekarang ruhaniah kita yang sakit, sholat nggak ngerasa khusyuk, kok hari ini nggak buka Quran, hati biasa-biasa saja, kok kita ini kalau hadir pengajian